Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengaturan nutrisi untuk berbagai tingkat usia yang nanti kita kaitkan dengan kejadian diabetes mellitus sebagai salah satu proses penilaian ataupun proses pengaturan makanan pada kelompok usia. Kalau kemarin kita bahas bayi dan balita, hari ini kita bahas tentang kebutuhan gizi pada usia sekolah, prasekolah, sekolah, dan juga pada usia remaja. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi hari ini adalah kalian mampu memahami bagaimana sih mengatur gizi untuk berbagai tingkat usia yang kita fokuskan pada salah satu siklus kehidupannya adalah anak prasekolah dan usia sekolah serta remaja. Ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semua di dalam nutrition in the life cycle ataupun dalam siklus kehidupan, di mana kita akan memulai pada kondisi misalnya pada bayi yang fokusnya pada bayi berat lahir rendah. Pada seorang bayi yang mempunyai resiko berat badannya lahir rendah atau kita kenal dengan BBLR, ini didukung oleh kondisi wanita yang gizi kurang ataupun pada wanita yang siap untuk menikah dan juga pada kondisi kehamilannya setelah menikah. Begitu juga ini didukung oleh siapa? Oleh remaja. Remajanya apakah mengalami berbagai masalah gizi? Kondisi gizi yang dialami oleh seorang remaja ini dipengaruhi oleh bagaimana mereka tumbuh pada masa kanak-kanaknya. Apakah mereka cukup asupan gizinya atau mereka mengalami kerawanan pangan atau juga mengalami berbagai penyakit infeksi yang akan memperberat kondisi seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kondisi anak-anak ini baik itu secara fisik, apakah dia tumbuh ataupun secara mental apakah dia berkembang, ini dipengaruhi bagaimana pada masa bayinya. Apakah bayi ini diberikan ASI eksklusif sesuai dengan kebutuhan utamanya pada masa 0 sampai 6 bulan atau bagaimana pemberian makanannya pada usia 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan ataupun 23 bulan. Ini dipengaruhi pada masa bayi dan juga pada masa balita sehingga apakah mereka akan tumbuh secara normal atau mereka akan tumbuh dan berkembang secara normal, atau sebaliknya, mereka mempunyai berbagai masalah gizi. Yang dimana pada seiring bertambahnya usia, ini juga akan mempengaruhi bagaimana mereka akan menjadi orang tua. Di mana orang tua ini juga akan melahirkan seorang bayi sebagai bagian dari keluarganya dan dalam kehidupannya yang berperan pada kondisi yang akan diberikan nantinya. Pada bayi yang berat lahir rendah, ini kita ketahui bahwa angka kematiannya begitu tinggi pernah kejadiannya, di mana angka kematian bayi, angka kematian ibu, itu lebih tinggi seiring dengan bertambahnya perkembangan kondisi yang ada. Perkembangan mental ada yang terganggu malah, ataupun resiko berpenyakit pada usia dewasa. Nah, ini dampak dari masa bayi yang tidak sesuai yang kita pelajari sebelumnya dengan konsep gizi seimbang, di mana mereka bisa tumbuh, mereka bisa berkembang, ini menjadi tidak tumbuh. Pertumbuhannya gagal, tidak tumbuh, atau perkembangannya juga bermasalah. Yang dipengaruhi oleh bisa pemberian makannya yang kurang, atau sering terkena penyakit infeksi, atau mengalami kerawanan pangan, kesehatan, dan perawatan yang tidak cukup. Yang dampaknya pada anak-anak yang misalnya salah satu contohnya kita ambil masalah gizi stunting, ini selain bermasalah pada kondisi fisik, ini juga bermasalah pada kondisi mentalnya, bermasalah pada kualitas otaknya, kerja otaknya, dan ini juga akan berdampak pada masa remajanya, yang dimana kemampuan fisik dan masa ototnya menjadi berkurang. Dia tidak tumbuh seperti anak-anak biasanya yang kita pelajari sebelumnya. Dan dia tidak bisa berkembang seperti layaknya anak-anak pada umumnya.
Nah, di usia remaja misalnya, mereka mengalami berbagai masalah berkaitan dengan eating disorders misalnya, kelainan pada kondisi mental terkait dengan penyakit. Badannya udah kurus, tapi mereka merasa gemuk. Nah, ini sudah salah satu masalah eating disorders, atau juga mereka misalnya udah makan terus merasa bersalah, mereka muntah. Mereka muntahkan makanan itu. Ini juga menjadi masalah pada usia remaja, yang dimana kondisinya saat ini adalah para remaja itu ingin tampilnya kurus, tinggi, langsing, malah berkesannya langsing banget, sehingga terlihat bahwa sebenarnya kita melihat dia udah kurus, tetapi remaja ini merasa dia justru gemuk. Nah, ini adalah gangguan mental yang salah satunya terjadi pada usia remaja. Nah, pada anak-anak yang kita ambil contoh tadi stunting, di remajanya juga akan mengalami stunting. Kualitas daripada remaja ini akan menjadi beban kalau tidak ditindaklanjuti seiring dengan bertambahnya usia. Bagaimana jika remaja yang stunting ini adalah remaja putri, yang dimana pangannya tidak dicukupi, kesehatannya tidak diperhatikan, perawatan yang berkaitan dengan fisik dan mentalnya tidak dijaga, maka pada saat dia siap untuk menjadi calon pengantin, ini akan menjadi masalah pada saat dia hamil. Pada masa calon pengantin, dia menjadi wanita yang gizi kurang, ataupun gizi kondisi dengan kek misalnya. Kekurangan energi kronik dalam jangka panjang. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab kematian ibu lebih tinggi akhirnya. Di mana pada usia kehamilannya pertumbuhan berat badan bayi yang dikandungnya ini tidak normal atau tidak sesuai dengan seiring bertambahnya usia kehamilan. Sehingga risiko untuk bayi lahir rendah atau BBLR ini lebih tinggi lagi. Karena apa? Gizi janinnya tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Dan pada saat dia menjadi orang tua, ini juga akan menjadi tidak produktif, menjadi masa ototnya berkurang, ataupun masalah-masalah kesehatan dan gizi lainnya. Sehingga dampaknya kemampuannya untuk merawat anak ini juga tidak sesuai yang kita kenal dengan pola asuh. Pada orang tua ini menjadi bermasalah. Nah, inilah yang menjadi ranah kita sebagai salah satunya, ranah kita sebagai tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat untuk bisa memperhatikan dalam siklus kehidupan ini, apakah manusia-manusia yang dilahirkan, manusia-manusia yang berkembang, yang tumbuh, ini akan sesuai dengan seiring bertambahnya usia, atau seiring dengan perjalanan hidupnya, seiring dengan life cycle-nya, ini ada masalah. Nah, masalahnya di titik yang mana? Yang kita sering temui misalnya pada diet pengaturan jantung, diet untuk gangguan penyakit ginjal, diet untuk pengaturan masalah diare, pencernaan, dan sebagainya. Ini bisa terjadi tidak hanya pada usia dewasa, ternyata juga bisa terjadi pada masa bayi. Bisa juga terjadi masa kanak-kanak, masa balita, remaja, bahkan pada usia lansia. Nah, dari dalam siklus kehidupan kita, ini semua berperan penting. Bagian mana yang akan kita ambil? Pada masa bayi kah? Pada masa balita kah? Kanak-kanak kah? Atau pada masa remaja? Atau malah calon pengantin dan kepada kondisi lansianya? Nah, kita fokus kepada kebutuhan gizi ataupun kebutuhan nutrisi pada anak prasekolah, yang dimana kelanjutannya dari usia balita kemarin. Kalau kemarin kita belajar bahwa pada masa bayi, anak-anak cukup diberikan ASI saja. Karena ASI itu udah Tuhan create-kan, udah Tuhan ciptakan, itu sangat-sangat sempurna untuk kebutuhan seorang bayi. Sampai usianya menginjak 6 bulan, dia mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI. Karena apa? Kualitas ASINya sudah berkurang. Dan tubuhnya terus tumbuh, tubuhnya terus berkembang, mentalnya terus berkembang, sehingga seorang bayi ini membutuhkan asupan makanan yang sudah Tuhan sediakan nih, real food-nya. Makanan sesungguhnya yang sudah Tuhan ciptakan ini akan diasumsi oleh seorang bayi pada usia memasuki 6 bulan yang kita kenal dengan makanan pendamping ASI.
Nah, selanjutnya, seiring dengan bertambahnya usia, dia udah mengenal nih makanan lembek, misalnya makanan lumat, terus juga makanan keluarga. Akhirnya dia sama dengan makanan keluar di dalam keluarganya, terus dia juga akan tumbuh dan berkembang lagi seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kebutuhan gizinya juga akan bertambah. Bukan berkurang kebutuhan gizinya, justru akan bertambah. Apalagi anak-anak yang sudah siap ini untuk masuk sekolah. Seiring dari bertambah balita tadi usianya masuk ke prasekolah. Nah, bagaimana gizi untuk anak prasekolah? Yang Ibu sampaikan tadi, kita perlu memperhatikan bagaimana kebutuhan kalorinya, bagaimana kebutuhan proteinnya, lemaknya, terutama lemak sehat, vitamin mineral, serta seratnya. Kalau kita kaji kemarin pada masa mulai pemberian MPASI sampai penambahannya sebanyak 550 kalori, yang dimana kebutuhan ASI-nya tidak lagi 100%. Sudah mulai berkurang, maka dipenuhilah kekurangannya dari MPASI. Yang dimana MPASI atau makanan pendamping ASI ini mengandung energi, mengandung kalori yang dibutuhkan oleh balita, yang dibutuhkan oleh anak prasekolah. Anak prasekolah ini membutuhkan kalori yang cukup untuk aktivitas dan pertumbuhan. Kalau pada bayi aktivitasnya tidak terlalu banyak. Nah, mulai nih anak prasekolah, dia mulai lari-lari, dia mulai beraktivitas, mulai main bersama teman-temannya, sehingga dia asupan makanan yang dia konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kalorinya digunakan untuk aktivitas dan juga pertumbuhannya. Karena pada sebelum masuk usia 18 tahun ini masih bisa tumbuh, ini masih bisa berkembang. Selain itu, selain kebutuhan kalorinya, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan proteinnya. Protein ini buat apa? Untuk membangun jaringan tubuh dan juga perkembangan otot. Nah, fokus nih pada protein. Kalau kemarin kita bicara, Bu, ada kalanya nih pada saat pasiennya mengalami gangguan ginjal, justru proteinnya nih harus diperhatikan. Fokus proteinnya harus diperhatikan. Namun akan berbeda pada anak-anak prasekolah yang dimana mereka membutuhkan protein. Proteinnya seperti apa? Begitu banyak sumber protein, tinggal kita memilih, tinggal kita mengatur bagaimana sumber protein yang tepat pada anak prasekolah. Nah, kondisi lemak sehat. Kemarin Ibu sampaikan pada masa balita, pada masa bayi dan balita. Pada usia bayi itu kebutuhan lemaknya itu lebih tinggi kan dibandingkan kebutuhan seiring bertambah usia. Nah, terus bertambah usia semakin berkurang persentase untuk lemaknya. Nah, kalau pada masa bayi mereka membutuhkan lemak yang hanya didapatkan pada ASI saja cukup nih pada ASI saja untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, yang kita utamakan adalah bagaimana kita memberikan lemak sehat. Lemak sehat ini penting untuk apa? Pertumbuhan otak dan perkembangan kognitif. Jadi pertumbuhan otak dan perkembangan kognitif ini juga menjadi peran dari lemak yang dikonsumsi. Vitamin dan mineral. Kita akan belajar vitamin itu ada larut air, ada larut lemak. Vitamin larut air, contohnya vitamin apa? Vitamin larut air, contohnya apa? Kalian udah belajar di pertemuan pertama, air dan larut lemak. Kalau vitamin larut air, contohnya vitamin Adik, Bu. adek, Vitamin C. vitamin C. Kalau adek itu vitamin apa? Vitamin adek itu vitamin apa? Kalau vitamin C, vitamin larut, apa tadi Afrian? Vitamin larut air, Bu. Larut air. Selain vitamin C, ada satu lagi vitaminnya. Vitamin apa? Yang larutnya dalam air. Kalau vitamin B, Bu. Ya, betul. Vitamin B dan vitamin C. Nah, kalau vitamin A, D,
Vitamin larut Lemak Bu ya? lemak, Bu, yes. Ya, betul sekali. Jadi, ada dua vitamin. Yang di mana vitamin itu larut air dan larut lemak. Coba, kalian pahami apa artinya vitamin larut air dan apa artinya vitamin larut lemak? Ya, apa artinya vitamin larut air? Kenapa harus dibedakan? Vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Apa artinya? Kalau vitamin larut air tuh dia tuh mudah diserap dari tubuh Ibu dan tidak disimpan ke dalam jaringan. Mudah diserap di dalam tubuh dan diedarkan ke jaringan, ke sel. Oke. Kalau larut lemak, tidak mudah. Kalau larut lemak gimana? Membutuhkan lemak Kalau untuk yang diserap oleh tubuh Membutuhkan? untuk diserap oleh Membutuhkan apa? Agak terputus. Mohon maaf. membutuhkan Membutuhkan? lemak Bu, Yes, biar oke. bisa diserap oleh tubuh. Membutuhkan lemak untuk bisa diserap. Oke. Nah, Ibu meluruskan sedikit gini. Kenapa sih harus dibedakan antara vitamin larut air dengan vitamin larut lemak? Contohnya, contoh vitamin larut lemak. Oke, vitamin A. Contohnya vitamin A apa? Contoh vitamin A apa? Contoh makanan dari vitamin A, sumber vitamin A, Wortel Bu, wortel. Oke, kita mulai dari wortel. Wortel itu larutnya dalam lemak. lemak, yes. Nah, kita untuk bisa mengeluarkan vitamin A pada wortel, dibuat wortel rebus atau wortel tumis. Ya, pilihannya wortel rebus atau wortel tumis. Ini buat sahur nih nanti. Wortel rebus apa wortel tumis ya? Ya, pilihannya wortel rebus apa wortel tumis? tumis Ibu. Kenapa? Kenapa, Karena Doif? kalau kalau di rebus itu rendah lemak Ibu. Rendah lemak atau tidak berlemak? Rendah lemak Ibu. Rendah lemak. Pakai air. Iya, Kalau air itu berlemak apa tidak? tidak Ibu. Berarti rendah lemak atau tanpa lemak? Tanpa lemak, tanpa lemak. Oke. Nah, artinya seperti kata Doifullah tadi bahwa vitamin itu bisa kamu maksimalkan fungsinya, bisa kamu sarankan kepada para pasienmu nanti ataupun masyarakatmu kalau cara ngolahnya tepat. Seperti tadi, kalau kita seringnya itu wortel direbus, lebih sehat kita anggap. Namun, kita harus melihat kondisinya. Kapan wortel ini akan diberikan dan kepada siapa dia akan diberikan. Wortel rebus akan baik jika mungkin diberikan kepada pasien yang mengalami tadi tuh tinggi lemak misalnya kata Doifullah tadi. Namun vitamin A-nya itu tidak akan keluar kalau dia direbus. Jadi kita akan memilih pengolahannya dengan cara ditumis. Karena apa? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K
itu akan keluar dari makanan, fungsinya, zat gizinya, kalau cara pengolahannya tepat, yaitu menggunakan lemak. Ada perantara lemak, walaupun tetap ada air nanti. Tapi ada perantara lemak yang akan memunculkan vitamin-vitamin yang dikandung di dalam bahan makanan tersebut. Begitu juga dengan vitamin B dan vitamin C. Vitamin B dan vitamin C, jika diolahnya hanya menggunakan lemak tanpa air, vitamin B-nya dari B1 sampai B12 itu gak akan muncul kalau nggak ada air di dalamnya. Vitamin C tidak akan muncul kalau tidak ada perantara air di dalamnya. Sehingga kita mencoba untuk memperbaiki image di masyarakat. Bagaimana cara mengolah makanan untuk bisa memunculkan zat gizinya yang spesial terkandung nih di dalam bahan makanan tertentu, di mana perlu memperhatikan bagaimana cara mengolah bahan makanan tersebut. Sehingga bukan hanya bahan real food-nya yang kita pilih, tapi juga bagaimana zat gizi optimal yang ada di dalam bahan makanan tersebut ini bermanfaat bagi anak prasekolah. Oke, itu yang ingin Ibu luruskan. Terus juga mineral. Mineral juga banyak sekali. Dari A sampai Z semua mineral. Tetapi tidak semua orang perlu vitamin A sampai Z. Tidak semua orang perlu mineral A sampai Z. Ini spesifik. Pada anak usia prasekolah, vitamin apa yang spesifik fokus nih untuk bisa mendukung aktivitasnya. Atau juga kita perhatikan mineral-mineral apa yang spesifik, yang unik, yang dibutuhkan oleh seorang anak. Sehingga kita tidak fokus pada semua saja, karena kita bisa menentukan jika anaknya sehat, oke, bisa diberikan. Pilihannya banyak. Namun pada kondisi kemarin kita bahas tentang diet, ini perpilihannya berbeda. Pilihannya tidak sama. Ada kalanya, misalnya pada pasien ginjal yang kemarin kita bahas. Padahal kalium itu bagus. Kalium itu menunjang nih untuk tumbuh dan berkembangnya. Tetapi akan bermasalah pada saat kadar kaliumnya tinggi, hiperkalemia. Justru kaliumnya yang bagus tadi harus kita tekan. Nggak bisa kita memberikan makanan kepada pasien yang mengalami hiperkalemia, di mana kaliumnya tinggi di dalam darah, terus kita berikan makanan yang tinggi kalium. Akan bertolak belakang, kadar darahnya akan semakin tinggi. Kita pahami bahwa kondisi ginjal ini menurun untuk proses tadi, filtrasi, ekskresi, sehingga nggak bisa dibuang sisa metabolismenya. Dampaknya adalah kaliumnya akan menumpuk di dalam darah. Namun, Ibu tanya, jika seorang pasien dengan hiperkalemia, dia membutuhkan, dia pengen banget makan buah yang tinggi kaliumnya. Terus, kalian akan ngomong apa ke pasien itu? Perawat, Bapak perawat, saya pengen makan buah mangga. Terus kalian jawab apa? Sebagai seorang nakes. Akan menjawab, apa yang akan kalian jawab? Kalian tahu mangga itu tinggi kalium. Tapi pasien itu ngotot, pengen makan mangga. Apa yang akan kalian jawab sebagai seorang perawat? Di edukasi, Bu. Edukasinya gimana? Kalau dia itu nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kalium, Bu. Terus dia mau makan mangga tadi. Gimana? Firdaus ngomongnya ke perawat, ke ke pasiennya gimana? Kan Eh, ngomong secara mangga. secara pelan, Bu. Gimana ngomongnya pelan? Maaf Pak, sebelumnya Bapak tidak bisa mengkonsumsi buah ini.
karena kadar kalium dalam darah Bapak itu terlalu tinggi. Kalau melebihi batas nanti bisa begini, begini, begini. Oke, terima kasih Firdaus. Ada lagi? Kalau dari Firdaus tadi, langsung nih di-cut. Nggak boleh Bapak, karena kadar kaliumnya tinggi. Oke, ada yang lain? Karena ini nanti akan kalian sampaikan pada pertemuan terakhir kan? Bagaimana penerapan nanti Pak Kadir akan menyampaikan? Bagaimana sih penerapan peran dari dari seorang perawat dalam terapi gizi ini? Oke, ada lagi. Kalau dari Firdaus tadi udah memberikan masukan, jangan dulu Bapak karena kadar kalium dalam darah tinggi gitu. Ada lagi yang lain? Ada nggak yang berpikir boleh kok Pak? Oh iya Pak, baik. Kalau Bapak mau makan mangga, ada nggak yang kepikiran begitu? Ada nggak yang kepikirannya begitu? Bu perawat, saya diabetes. Kan kamu tahu kalau dia diabetes, gula darahnya tinggi. Tapi saya mau makan es krim. Sama dengan itu. Perawat, saya mau makan mangga. Perawat, saya mau makan nasi goreng. Jadi dia diabetes misalnya, terdiagnosa diabetes. Apa jawabnya kamu? Apa? Mungkin diperbolehkan, Bu, tapi dengan porsi yang sedikit. Oke, mungkin diperbolehkan dengan porsi yang sedikit. Oke, terima kasih Doifullah. Baik, antara Firdaus dan Doifullah tadi itu bisa kita jawab sesuai dengan kondisinya. Oke, nah, namun bagaimana kita mencoba untuk tidak melarang seorang pasien pada saat dia punya keinginan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini jangan, itu tidak boleh. Akibatnya, kalau kami ya misalnya di gizi nih, ya ibu sama-sama mahasiswa gizi, sangat-sangat hati-hati dalam menyampaikan ini tidak boleh, ini tidak, ini dilarang, itu tidak baik, ini ya. Jadi kalimat tidak, kalimat melarang itu justru akan membuat down dari seorang pasien. Tapi bagaimana tadi kita memanage? Oke, ada kalanya misalnya nih ya, kita akan berperan pada saat Bapak kondisinya ini lagi tinggi nih. Coba kita tunda dulu ya Pak ya. Jadi kalau kaliumnya lagi rendah, baru nih kita berikan. Oke, seperti kata Firdaus. Atau juga seperti kata Doifullah, kita kurangi, kita batasi. Kita batasi berapa pemberiannya. Oke, nah itu yang berperan adalah kita sebagai nakes, sebagai tenaga gizi, sebagai perawat, sebagai dokter, oke, yang akan membaca situasi bahwa seorang pasien itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Sama dengan anak prasekolah, dia nggak mau makan mangga, padahal mangga itu bagus, sumber kalium untuk ototnya, untuk tulangnya, bagus. Tetapi karena misalnya kita takut ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, akhirnya anak juga mempunyai image ini nggak boleh. Nah, sama dengan kondisi pasien tadi. Bagaimana kalau kami, misalnya ya di gizi itu, mencoba untuk memodifikasi yang tadi disampaikan. Memodifikasi sehingga kalium yang terkandung di dalam buah ini bisa pecah. Misalnya kayak mangga, boleh nggak makan mangga? Boleh, silahkan Bapak. Baik Pak, saya akan siapkan ya mangganya. Nanti saya obrolin, sampaikan ke ahli gizinya. Gimana ahli gizinya membuat sehingga kadar kaliumnya pecah? Ahli gizi itu akan memotong buah mangga itu tidak utuh, tidak besar-besar gitu ya. Misalnya udah dikupas nih ya, tidak dipotongnya besar-besar, tapi dia akan motongnya lebih halus lagi, lebih lebih kecil lagi, misalnya potongannya, sehingga kadar kalium di dalam mangga itu pecah. Itu tekniknya. Atau bisa mangga itu direndam dengan air hangat sebentar sehingga luruh dulu dia larut air, setelah itu baru diberikan kepada pasien. Itu beberapa teknik yang diberikan, yang dipelajari
sehingga kualitas makanan itu bisa dijaga. Tidak hancur, tidak rusak kaliumnya, tetapi turun kadar kaliumnya. Begitu juga dengan pasien diabetes misalnya, atau anak-anak prasekolah yang mengalami DM tipe 1, yang dimana kita kemarin bahas, pada anak-anak obesitas, yang beresiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 1. Mereka mau makan mangga, mereka sedang tumbuh, mereka sedang berkembang. Kalau kita larang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, anak sudah termindset. Oh, ini nggak boleh, ketemu ahli gizi jadi beban. Karena yang diomongin tidak boleh, dilarang, dilarang, kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan kondisi yang ada, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita edukasikan tadi tepat. Oke, ada yang mau makan mangga, ada yang mau makan es krim. Oke, baik. Nanti ahli gizinya akan menghitung berapa glukosa, karena kan identik tuh kemarin disampaikan bahwa pada pasien diabetes yang perlu diperhatikan apa? Glukosa kan? Kalian sepakat glukosa, karbohidrat. Oke, berarti bagaimana glukosanya dihitung? Berapa sih kebutuhan glukosa seorang anak dari anak prasekolah ini? Terus dari es krim berapa banyak? Oh, udah, nanti dari makanan satu harinya dikurangi. Karbonya dikurangi karena dia udah makan es krim. Jadi saat ini kondisinya lebih fleksibel. Bagaimana tidak juga memudahkan, tidak juga membatasi. Jadi per kondisi. Bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita memecahnya tadi pemberiannya. Oh, dia mau makan nasi goreng, padahal dia nggak boleh mengurangi ini karbohidrat dari nasi. Bagaimana kita kurangi dari makanan setelahnya. Itu teknik ataupun modifikasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, yang kepada anak-anak usia prasekolah, kepada pasien kita, sehingga pasien kita ini udah menderita, udah sakit ya, udah tersiksa nih dengan kondisinya yang ada. Tidak kita batasi juga, tidak kita larang juga dari makanan. Tapi tidak juga tadi Ibu sampaikan, tidak juga kita mudah-mudahkan. Iya Pak, boleh kok Pak, ini boleh. Enggak. Tapi kita harus punya tekniknya seperti apa. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah serat. Serat ini penting untuk pencernaan yang sehat dan mencegah sembelit. Ya, pada anak prasekolah ini kan identik nih, karena mereka tidak suka makan sayur dan buah. Dampaknya apa? Pada anak usia prasekolah ini tetap membutuhkan serat, namun tidak diberikan sayur dan buah juga secara langsung misalnya. Kalau teman-teman kalian di gizi itu misalnya gini ya, kalau mereka lagi pengolahan makanan di laboratorium, yang mereka tahu bahwa anak itu tidak suka sayur, tapi tiba-tiba diberikannya sayur sayur eh, bayam misalnya. Mereka tuh hobi banget sama bening bayam, karena mungkin lebih mudah. Nah, mereka berikannya itu bening bayam. Kira-kira menurut kamu, bening bayam itu tepat nggak sih diberikan pada anak yang tidak mau makan sayur? Langsung di satu mangkok bening bayam. Kira-kira. Kan bening bayam bagus. Tapi pada anak-anak yang tidak mau makan sayur, kira-kira gimana? Bisa dikonsumsi nggak? Bisa nggak dikonsumsi? Oh, kira-kira untuk anak-anak yang tidak mau makan sayur, terus tiba-tiba kamu berikan dia bening bayam. Mempan nggak? Bisa nggak misalnya kamu berikan edukasi? Nah, Dek, bayam ini bagus loh, Dek. Ini di kandungan vitaminnya tinggi, ini seratnya tinggi. Bisa begitu? Bisa nggak begitu? Kalau anaknya mau bisa, Bu. Kalau ini nggak mau dia. Nggak bisa Bu kayak gitu Bu.
Terus gimana? Caranya gimana? Padahal kamu ingin memberikan dia serat. Kalau dalam bentuk lain, Bu, Oke, modifikasi. Betul. Modifikasinya gimana, Firdaus? bentuknya diubah, Bu. Jangan terlalu mirip sayuran. Yes, contohnya apa jadinya? Bening bayam jadinya apa? Hmm, misalkan jadi kayak bubur gitu, atau Oke. Bubur misalnya dari nasinya, dia bisa di blender, ya terus dicampur gitu, Bu. caranya dicampur. Oke, bisa tepat. Jadi nasinya ataupun buburnya berwarna hijau ya, begitu ya Firdaus ya? Bisa jadi begitu. Atau juga bisa dimodifikasi dari misalnya kalian membuat perkedel tempe atau perkedel tahu atau eh, bola-bola ikan misalnya, tim ikan atau sate ikan gitu ya. Nah, dia bisa di blender terus dicampurkan pada kukusan sate ikan ataupun eh, pentol ikan dan sebagainya ya. Jadi bisa dimodifikasi. Nah, inilah yang perlu disampaikan oleh kalian di keperawatan dalam mendukung nutrisi ataupun gizi pada anak usia prasekolah, pada kondisi pasien tertentu, juga pada lingkungan masyarakat yang nantinya berada dalam asuhan keperawatannya kalian. Dan dukungan dari zat gizi ini berperan penting. Kalau salah satunya rendah, salah satunya kurang, ini menjadi tidak seimbang. Kita pahami kemarin bagaimana isi piring makanku, bagaimana kebutuhan gizi yang harus dipenuhi dari seseorang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Dan setiap orang berbeda, tidak bisa disamakan karena mereka punya keunikan masing-masing. Nah, bagaimana kita membangun kebiasaan makan sehat pada anak prasekolah? Yang tadi, yang sudah kalian sepakati, bagaimana contoh yang baik? Orang tua harus menunjukkan kebiasaan makan yang sehat kepada anak prasekolah. Ini keluarga berperan penting. Dan kalian bisa melibatkan para ibu, bisa melibatkan para pengasuh, ayah, dan keluarga untuk bisa menghadirkan makanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pada anak prasekolah. Nah, bagaimana juga kita memotivasi, mengedukasi masyarakat kita terkait dengan melibatkan anak dalam memilih dan mempersiapkan makanan. Untuk apa? Meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat. Pada saat mereka memilih makanan tertentu yang mereka sukai dan mereka sendiri yang mencoba untuk memberikan masukan, ide kepada orang tuanya, adik mau makan ini, adik mau coba buat ini. Nah, itu sudah memunculkan keinginan ataupun minat pada seorang anak untuk bisa mencicipi makanan yang diberikan, yang diolah oleh mereka sendiri. Yang dimana ini melibatkan anak sebagai penentu ataupun yang menentukan ide ataupun memberikan saran kepada orang tuanya. Yang berikutnya, buat waktu makan yang menyenangkan. Tidak juga main seperti Ibu sampaikan kemarin. Sambil lari-lari, terus anak dikejar sama orang tuanya, habis makanannya, ibu capek, anak juga capek. Yang terjadi apa? Terjadi pembakaran yang akhirnya zat gizinya tidak bisa disimpan di dalam tubuhnya. Karena terlalu banyak aktivitas, akhirnya dimakan terus dibakar. Ya, jadi tidak tersimpan di dalam tubuh. Nah, ciptakan suasana makan yang menyenangkan dan positif untuk anak prasekolah, tetapi tidak juga dengan memberikan gadget, tidak juga dengan sambil nonton games dan sebagainya, karena justru pada saat kita sedang sibuk-sibuknya, Ibu pernah menyampaikan di materi sebelumnya, justru tubuh merespon bahwa ini lagi sibuk nih, anaknya lagi sibuk, nggak bisa untuk mengabsorpsi, nggak bisa untuk memetabolisme, yang akhirnya apa? Langsung dibuang ataupun langsung dibakar. Nah, batasi makanan olahan. Hindari memberikan makanan olahan, makanan cepat saji, dan juga minuman manis. Nah, Ibu ingin menegaskan kepada kalian, pada pemberian MPASI pertama, ini jadi kendala pada para orang tua. Kenapa?
Karena yang diberikan pertama kali adalah, misalnya ya, yang diberikan pertama kali adalah buah jeruk misalnya. Yang diberikan pertama kali pada saat pada masuk 6 bulan adalah buah naga atau buah mangga. Dampaknya adalah pada anak sudah mengenal pertama kali makanan itu manis, maka untuk memberikan wortel, untuk memberikan kentang, untuk memberikan tadi bayam, itu akan lebih sulit, akan penuh banyak drama. Karena apa? Di mindset anak, makanan pertama itu harus manis. Nggak bisa dia dikenalkan dengan makanan yang tidak punya rasa, atau yang hambar, atau yang malah makanannya misalnya terlalu asin dan sebagainya. Karena apa? Dia kenalnya makanan itu harus manis. Nah, makanan yang manis kamu juga perlu mengetahui. Makanan yang manis-manis itu bersifat edik. Edik itu kecanduan. Jadi kalau kita mengonsumsi gula pasir misalnya ya, yang manis-manis nih misalnya membuat sesuatu yang dikenalkan kepada anak udah misalnya buahnya, buahnya di jus, ditambahkan susu, ditambahkan gula pasir, justru itu membangun mindset pada anak tersebut bahwa setiap dia makan harus manis. Karena apa? Sel opium yang ada di dalam gula pasir itu akan mengalir di pembuluh darah. Jadi kayak morfin kerjanya. Bukan morfin tapi identik kerjanya seperti morfin. Jadi dia membuat kecanduan, nggak akan lepas kalau belum ada manis. Itu yang diciptakan oleh misalnya gula pasir. Yang di mana gula pasir ini sudah mengalami proses olahan sehingga dia menjadi putih ya, menjadi putih udah olahannya udah berapa kali olahan sehingga kemurniannya juga eh, menjadi berkurang nih misalnya dari gula tebu. Nah, ini yang perlu kita batasi. Nah, membatasi makanan olahan karena apa? Kenapa sih Tuhan itu menciptakan makanan yang berwarna? Kenapa Tuhan itu menciptakan karbohidrat itu beragam? Kenapa protein di lautan itu juga beragam? Kenapa juga olahan dari nabati itu beragam? Itu karena apa? Karena tubuh kita tidak ada yang sempurna untuk bisa mengabsorpsi, memetabolisme berbagai zat gizi. Sehingga salah satunya bisa saling menutupi, saling melengkapi. Nah, ini juga kembali kepada makanan real food. Makanan yang memang ini real foodnya. Tapi tetap dijaga ya dengan kondisi kualitas dari buahnya. Apalagi sekarang lagi ada isunya infeksi nipah dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan kebersihannya. Tapi itu eh, yang merupakan bagian-bagian penting lainnya yang perlu juga kita perhatikan. Namun, jangan sampai karena berbagai isu itu menyebabkan kita tidak menyarankan kepada anak-anak kita untuk mengonsumsi buah dan sayuran. Nah, makanan yang kita kenal dengan batas olahan ini yang sudah mengalami berbagai bentuk olahan misalnya. Makanan olahan ini misalnya kita ambil misalnya ya nugget misalnya, nugget yang sudah dikemas. Nah, nugget yang sudah dikemas terus kita beli, terus kita tinggal goreng. Nah, ini menjadi berbeda karena dia udah diolah dan kandungan zat pengawetnya, zat penguatnya, pewarnanya dan sebagainya ini lebih tinggi dibandingkan kita membuatnya dari makanan real food, misalnya dari ayam. Terus kita blender, terus kita tambahkan sayuran, wortel misalnya tadi, kita tambahkan santan, kita tambahkan telur. Jadi kaya. Yang pernah Ibu sampaikan kemarin bahwa misalnya tempe goreng ini berbeda dengan perkedel tempe. Kalau tempe goreng, kita hanya memberikannya tepung saja di dalamnya. Tetapi kalau perkedel tempe, tempenya udah nggak kelihatan, tapi kita tambahkan telur, kita tambahkan misalnya ayam sedikit, kita tambahkan santan, ini udah kaya zat gizinya, kalorinya udah semakin tinggi. Bagi anak prasekolah, ini luar biasa. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat hari ini tidak makanan utuh saja, tapi juga bagaimana memodifikasinya tadi disampaikan. Memodifikasinya sehingga bentuknya ini nggak kelihatan. Maka kita perlu memberikan makanan yang real food, ya, tidak olahan. Selanjutnya, bagaimana memasukkan buah dan sayuran dalam diet anak prasekolah? Yang tadi ya disampaikan oleh teman-teman Firdaus dan Doi misalnya dan atau yang lainnya. Berikan variasi, coba deh variasi. Jangan yang itu-itu aja misalnya ya.
Jadi anaknya jadi picky eater. Maunya makan yang itu aja, nggak mau makanan yang lain. Nah, berikan variasi. Variasinya nggak bisa satu kali langsung semudah membalikan telapak tangan. Bisa memberikannya 1 bulan, 1 bulan atau berapa minggu sekali. Ini udah harus dikenalkan dengan berbagai makanan. Ya, berikan variasi. Coba berbagai jenis buah dan sayuran untuk memperkenalkan rasa dan tekstur baru. Rasanya gimana? Jangan kenalkan tadi, jangan yang manis dulu. Kenalkan nih sama buahnya, buah alpukat misalnya. Alpukat itu lemak lemak tak jenuhnya tinggi, bagus. Dan rasanya dia menjadi sumber lemak yang baik buat seorang anak ataupun seorang bayi seiring bertambahnya usia. Dan itu juga sumber kandungan lemaknya, proteinnya, karbohidratnya itu tinggi. Dan rasanya itu tidak manis. Nah, kita bisa kenalkan awal dari, oh ternyata makanan itu ada kalanya manis, ada kalanya tidak punya rasa, ada kala rasanya enak gitu kan. Karena lemak itu yang memberikan rasa enak pada makanan. Jadi kita kenalkan rasa dan tekstur yang baru. Dan mulai mengenalkannya bertahap. Nggak bisa diberikan makanan enak itu kepada cair saja. Dampaknya adalah yang Ibu sampaikan kemarin pada makanan bayi. Anak udah biasa ngencot misalnya ataupun mengonsumsi ASI ataupun susu formula misalnya ya dari botol itu langsung disedot sekali udah kenyang dia. Tapi pada saat mulai dikenalkan di 6 bulan pertama ini banyak drama pastinya. Anak sudah memilih berbagai makanan yang berbeda. Yang dimana dia rasa dia perlu perjuangan, dia harus mengolah, dia harus mengunyah, dia harus memegang, dan sebagainya. Namun bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ini bisa bervariasi. Coba deh berikan makanannya itu yang bisa dipegang. Dan kebanyakan orang tua hari ini mencoba untuk apa? Membatasi gerak anaknya, biarlah ibunya yang mengunyah, biarlah ibunya yang menyuapi. Karena apa? Rumahnya takut kotor dan sebagainya. Anaknya jadi apa namanya terlihat eh, kotor mungkin ya, ataupun belepotan lah makannya segala macam. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana sajikan dengan menarik gitu ya. Jadi buah-buahan, sayuran ini lebih menarik dengan memotongnya tadi, membantu menjadi bentuk-bentuk lucu ataupun menambah saus yang lezat. Dan di mana saus ini juga perlu kita perhatikan kualitasnya ya dari proses penyajian. Terus jadikan dia camilan, misalnya sajikan buah dan sayuran sebagai camilan sehat di antara waktu makan. Gimana anak itu mencintai sayur dan buah. Dan ini menjadi banyak keluhan ya dari masyarakat, terutama ibu-ibu muda. Karena apa? Anaknya tidak suka makan buah dan sayur. Terus kita tanya, ibunya suka nggak? Enggak. Nah, ini yang perlu dibangun tadi, bahwa dukungan keluarga ini berperan penting untuk bisa anak mengkonsumsi makanan. Terus tadi libatkan anak ya dalam memilih dan mempersiapkan buah serta sayuran. Ini berusaha kita nih memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana buah dan sayuran ini menjadi makanan yang enak, menjadi makanan yang menyenangkan, menjadi makanan yang dinanti oleh seorang anak. Oke, pentingnya hidrasi selain dari sayur buah, selain dari karbo dan sebagainya, ini perlu juga hidrasi untuk anak prasekolah. Hidrasi itu apa? Hidrasi maksudnya apa? Hidrasi artinya Baik, Bu. Hidrasi adalah proses pemenuhan kebutuhan cairan tubuh secara cukup untuk menjaga keseimbangan air, mendukung fungsi metabolisme sel, sirkulasi darah, dan mengatur suhu tubuh agar berjalan optimal. yes, oke. Terima kasih Deva. Nah, hidrasi ini proses penting tadi. Bukan hanya kita minum saja, tapi kita paham apa yang kita minum itu ternyata manfaatnya yang sudah disampaikan oleh Deva tadi. Penting untuk bisa apa? Membuat nyaman tubuh kita, meregenerasi sel-sel kita, memberikan kelancaran nih dalam pembuluh darah kita, merefresh lah ya istilahnya ya. Kalau kita misalnya daun gitu disemprot sama air, itu refresh jadinya, jadi segar lagi.
bisa membantu metabolisme dan sebagainya. Ini penting, hidrasi untuk anak prasekolah. Manfaatnya untuk fungsi tubuh tadi yang disampaikan oleh Reva, termasuk konsentrasi dan energi. Sumber cairan, ini yang sumber cair air adalah sumber cairan terbaik. Tetapi jus buah dan susu juga dapat diberikan dalam jumlah yang sedang. Namun hati-hati, jus buah ini jika ditambah, jus buah itu pada saat dia di blender, pada saat dia di jus, kadar gulanya semakin naik. Oke, apalagi kalau kamu tambahkan gula pasir, kamu tambahkan susu, atau kamu tambahkan kental manis. Nah, ini justru akan menambahkan yang kamu minum itu bukan sari, bukan serat, tapi gula. Nah, pada anak prasekolah gimana cara mensiasatinya sehingga jus buah yang kamu pilih ini bisa modifikasi. Tidak perlu terlalu ditambahkan gula pasir, atau kamu tambahkan bisa dengan susu dan sebagainya, atau madu. Namun tidak menjadi terlalu berubah rasa akhirnya, sehingga manfaat dari jus buah itu sendiri tidak didapatkan. Terus hindari minuman yang manis. Minuman manis ini dapat menyebabkan masalah gigi dan obesitas. Karena Ibu sampaikan tadi, gula itu bersifat edik, kecanduan. Kita bisa kecanduan gara-gara suka makanan yang manis. Selanjutnya, mengatasi alergi dan intoleransi makanan pada anak prasekolah. Hati-hati pada kondisi bayi misalnya, atau mulai dikenalkan dengan MPASI, kita sebagai orang tua, sebagai nakes perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa terkadang anak ada mengalami alergi dengan berbagai keluhannya dan juga mengalami intoleransi terhadap makanan. Ya, jadi tubuhnya tidak bisa toleransi dengan makanan, terutama pada sumber misalnya sumber laktosa. Ya. Yang pertama, identifikasi dulu alergennya. Jika anak menunjukkan tanda alergi, konsultasikan juga dengan dokter untuk mengidentifikasi alergennya itu apa, gitu ya, bentuk alergennya. Apakah dari makanan, ataukah dari udara, atau dari cuaca, dan sebagainya. Ya, jadi tanda-tanda alerginya ini akan dipelajari oleh dan akan didiagnosa oleh seorang dokter. Yang kedua, hindari alergen. Ya, dengan menghindari pada saat makanan itu mengandung alergen yang telah diidentifikasi. Jadi kita bisa, tapi tidak total loh ya, tidak total kalau bisa. Karena mungkin ada celahnya yang tadi yang disampaikan oleh kalian. Modifikasi, terus berinya dikit jumlahnya. Misalnya gini, anak itu alergen sama laktosa, susu sapi misalnya ya. Terus alergi susu sapi ini kita berikan dia susu kedelai misalnya. Ya, kita berikan dia susu kedelai. Tetapi pada saat alerginya sudah reda, coba kita modifikasi. Jadi misalnya susu sapi dan susu kedelainya tadi dimix gitu dah. Misalnya 2 sendok susu kedelai, 1 sendok susu sapi. Kita mixkan. Karena kita melihat bagaimana reaksinya. Sama juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya ya, yang gluten free, casein free misalnya ya. Nah, kalau ibu menyarankan kepada para orang tua yang pada saat kita berbagi edukasi, coba lihat bagaimana alergi yang dialami oleh anaknya. Terus bagaimana reaksinya? Apakah dia lebih aktif dari biasanya pada saat diberikan ikan misalnya? Terus 1 hari itu diberikan ikan saja untuk melihat apakah anak ini alergi. Jangan pagi ikan, siang daging, malam ayam. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu dari ikankah dia alergi, dari dagingkah dia alergi, atau dari telurkah dia alergi. Maka misalnya 1 hari kita berikan dia ikan, lauknya ikan. Misalnya pagi, misalnya mungkin sate ikan. Siangnya misalnya ikan goreng. Malamnya misalnya ikan goreng lagi. Kita mau lihat nih, besok reaksinya berapa, gimana. Terus coba lagi besok, jangan ikan lagi. Kita coba ganti. Misalnya gantinya dengan apa? Dengan telur misalnya. 1 hari dia makan telur. Besoknya lagi kita ganti. Jangan ikan, telur, oke, ayam. Sehingga dalam 1 minggu kita bisa lihat reaksinya. Seperti apa. Itu yang bisa kita sampaikan edukasi kepada masyarakat. Pada saat ibunya mengeluh anaknya alergi.
ya terhadap ikan misalnya. Kamu lagi perawatan luka, anaknya diberi makan ikan ya, biar ada albuminnya, terus albuminnya itu bisa membantu loh Bu, meregenerasi sel-selnya biar inflamasinya dipercepat misalnya, atau peradangannya dipercepat. Nah, terus ibunya ngomong, anak saya alergi loh, ibu perawat, bapak perawat sama ikan. Nah, kamu bisa sarankan, coba deh Bu, ibu coba modifikasi, sarankan begitu. Modifikasi gimana nih caranya biar tidak sampai besarnya dia alergi ikan gitu. Jadi kita lihat ikan itu kan banyak tuh Tuhan ciptakan. Gimana kita mencoba ikan yang jenis apa? Nah, kita jadi semacam riset lah ya dari kita ataupun dari orang tua bagaimana mempelajari kebiasaan makan anak. Yang ketiga, pemantauan. Pantau dan cermati gejala alergi dan tindak lanjut jika ada berlanjut nih intoleransinya alerginya kepada dokter ya untuk mengatasi alergi dan intoleransi makanan. Mencegah kekurangan gizi di masa kanak-kanak. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita mencegah kekurangan gizi di masa kanak-kanak? Yang pertama, asupan zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat menyebabkan anemia. Jadi kekurangan gizi tidak hanya kelebihan gizi saja, tapi juga anak-anak berisiko mengalami kekurangan gizi. Dan ini rentan pada saat asupan energinya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat yang dia konsumsi tidak seimbang. Yang pertama itu asupan zat besi. Yang ini akan beresiko sampai usia remaja. Asupan zat besi ini akan beresiko menyebabkan anemia. Jadi kita mencoba untuk memodifikasi, menyarankan, mengedukasi kepada masyarakat bagaimana memberikan makanan kaya zat besi. Gak mesti pada daging, tapi juga banyak ikan. Sekalipun ikan yang kecil-kecil. Oke, daging, ikan, dan juga kacang-kacangan bisa dimix. Sumber zat besi itu tidak hanya pada protein hewani, tapi juga pada sayuran tadi, ataupun juga pada kacang-kacangan. Yang bagaimana kita mixkan. Dan anak membutuhkan zat besi. Kita pelajari kemarin pada saat ASI. Zat besi yang dikandung oleh ASI itu aman. Tetapi zat besi yang dikandung oleh sufor ini tidak aman. Ya, sehingga seiring bertambah usia ASI sudah berkurang, kualitas ASI sudah menurun, maka dibantulah dari makanan, dari asupan zat besi. Yang berikutnya adalah asupan kalsium, yang penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan sebagainya. Berikan produk susu, sayuran hijau, dan makanan kaya kalsium. Namun Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, jelaskan kepada masyarakat bahwa 4 sehat 5 sempurna ini tidak berlaku lagi. Jadi sempurnanya makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak bukan dari susu. Yang kita kenal adalah hari ini dengan konsep gizi seimbang. Bagaimana kita memperhatikan isi piring makan anak kita. Bagaimana air tadi hidrasi ini menjadi peran penting dalam menyeimbangkan, dalam membantu metabolisme, dalam proses memenuhi kebutuhan organ tubuh kita, baik pada mata, ginjal, pembuluh darah, organ jantung, hati, dan sebagainya. Yang dimana Tuhan itu menciptakan tubuh kita, itu terdiri dari lebih dari 75% itu adalah cairan. Ini penting. Terus yang berikutnya adalah asupan vitamin D. Vitamin D yang tidak ada habisnya, yang tidak ada harga, yang tidak perlu dibeli, itu adalah sumber dari Matahari, Bu. matahari. Yes. Jadi vitamin D, matahari itu Tuhan ciptakan, apalagi di Indonesia ini, itu nggak perlu kita beli. Tuhan itu udah menghadirkan matahari loh. Sampai orang luar negeri aja yang punya yang musim seminya pendek itu akan ke Indonesia untuk apa? Mencari vitamin D, berjemur mereka. Lah kita yang ada di Indonesia justru pakai sunscreennya yang SPF-nya tinggi gitu ya, terus harus pakai payung, terus harus pakai segala macam aja untuk menutupi apa? Matahari. Padahal tubuh kita perlu matahari. Apa yang kamu konsumsi dari vitamin D itu bisa dirubah jadi D aktif kalau ada matahari yang membantunya. Ya, jadi kalau kamu makan, Bu, saya sudah makan banyak vitamin D, tetapi kenapa saya mengalami defisiensi vitamin D? Karena nggak ada matahari, nggak ada paparan matahari yang bisa mengubah vitamin D non aktif menjadi vitamin D aktif.
Itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Maka kalau dulu sering berjemur ya, kegiatan pagi hari terpapar matahari, itu merupakan anugerah terindah bagi anak-anak kita. Oke, selanjutnya kita atur nih edukasi kepada masyarakat bahwa anak-anak prasekolah ini juga membutuhkan aktivitas fisik terkait dengan asupan makanannya. Yang pertama, manfaatnya. Aktivitas fisik membantu pertumbuhan dan perkembangan otot, tulang, dan sistem jantung kardiovaskular. Namun, aktivitas fisik tidak dilakukan pada saat makan. Cobalah untuk makan, membiasakan anak makan duduk, duduk nyaman, enak, tenang, gitu ya. Tidak berlari-lari pada saat makan. Tidak lagi nonton gadget pada saat makan. Jadi, bedakan aktivitas fisik yang dilakukan dalam keseharian dengan pada proses kondisi makan. Ya, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas fisik pada saat makan. Udah nikmati setiap suapannya, nikmati, syukuri. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, masyarakat kita, bagaimana mengonsumsi makanan dalam kondisi yang benar-benar nikmat. Kunyahannya dan sebagainya. Rekomendasi, anak-anak usia prasekolah direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari. Maka anak prasekolah itu kan suka main nih, misalnya berapa, tinggal diatur. Jam berapa mereka akan main. Jam berapa sampai jam berapa mereka akan istirahat, tidur. Karena hormon pertumbuhan itu muncul pada saat tidur. Ya, growth hormonnya itu akan bekerja pada saat anak-anak itu kondisinya tidur. Jenis aktivitas ini dapat berupa apa? Bermain di luar ruangan, terpapar matahari, berenang, bersepeda, atau olahraga lainnya. Selanjutnya, melibatkan anak dalam persiapan makanan. Ini dapat meningkatkan minat tadi yang Ibu sampaikan. Pada saat mereka memilih, Bu, saya maunya yang warna ini, saya maunya begini, gitu ya. Selain itu juga mengajarkan keterampilan dan juga meningkatkan apresiasi. Bagaimana dia menghargai makanan yang sudah dia sediakan. Dan dia juga merasa penting nih dalam mempersiapkan makanan yang sehat, yang terbaik buat tubuhnya. Jadi anak-anak bisa tahu, bisa belajar. Selanjutnya, bagaimana mendidik orang tua tentang gizi anak? Ya, informasinya yang berikan tepat. Ya, bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat, ini memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang kebutuhan gizi pada anak-anak. Ya, jadi kita sampaikan, edukasikan kepada mereka. Jangan lagi pakai 4 sehat 5 sempurna, itu udah ketinggalan zaman banget. Udah diupdate sejak tahun 2014 tentang gizi seimbang. Yang kedua, dukungan dan bimbingan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada orang tua dalam menerapkan kebiasaan makan yang sehat untuk anak-anak. Kalian pada saat nanti tidak hanya berada di rumah sakit tentunya ya, akan berada di masyarakat, akan berada di klinik, akan berada di dinas dan sebagainya, atau mungkin akan berada dalam sebuah keluarga. Mungkin kalian tidak terlalu aktif misalnya bekerja, kalian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya, tidak bekerja di luar, tapi fokus nih pada mendidik anak atau suatu saat kalian akan melakukan UMKM ya, misalnya di bidang makanan dan segala macam, tidak menutup kemungkinan sambil kalian juga memberikan asuhan keperawatan. Nah, berikan ini kepada informasi ini kepada masyarakat, orang tua ya yang membutuhkan informasi terkini dan terupdate. Terus yang ketiga, konseling individual tadi edukasi ya disampaikan untuk mengatasi masalah gizi yang spesifik. Karena tenaga keperawatan juga membutuhkan makanan. Untuk apa? Biar obat yang dihadirkan, biar suntikan yang diberikan, ini bisa bekerja karena ada cairan yang membawanya, ada protein yang sebagai transporternya, ada karbohidrat, ada lemak yang dimana mengalir di setiap pembuluh darah seorang anak. Sehingga apapun yang kalian berikan akan cepat regenerasinya. Sel-selnya akan lebih berkembang, akan lebih mudah untuk bisa misalnya menutupi luka dan sebagainya pada saat anak-anak jatuh kah atau mengalami kecelakaan dan sebagainya. Kelompok dukungan, menciptakan kelompok dukungan orang tua untuk berbagi pengalaman dan tips ya. Mungkin ada kelompok-kelompok orang tua yang nanti ada di puskesmas ya. Kalian bentuk mereka untuk bisa saling sharing, apa nih masalahnya, apa yang berkaitan dengan keperawatan atau juga tim dengan kebidanan dan sebagainya. Oke. Memantau pertumbuhan dan perkembangan. Pantauannya berkala. Oke, pantau berkala pertumbuhan dan perkembangan anak secara
berkala tadi melalui pemeriksaan kesehatan dan pencatatan berat badan. Ini kan biasanya di posyandu ya, di puskesmas, dinas kesehatan akan memantau nih bagaimana pertumbuhan, bagaimana perkembangan otaknya ya, akan ada mungkin dia lagi tidak bisa, belum bisa berjalan tapi sudah bisa duduk, mulai merangkak, berdiri tanpa bantuan, dia berdiri dengan bantuan, berdiri dengan bantuan, terus berdiri tanpa bantuan, dan akhirnya dia bisa berlari, ya, bisa berjalan dan beraktivitas. Nah, ini adalah pemantauan secara berkala. Konsultasikan dengan nakes. Nah, sarankan mereka untuk tidak segan untuk berkonsultasi kepada perawat, kepada dokter, dan tenaga medis lainnya. Intervensi dini, ya, penting untuk mengatasi masalah gizi yang mungkin muncul. Udah tahu anaknya obesitas, cegah dia, berikan edukasi. Jangan sampai besarnya mengalami diabetes mellitus. Ya kan beresiko. Anaknya juga misalnya sedentary, malas nih gerak, mager, terus maunya duduk aja nonton TV sambil makan. Itu juga perlu diperhatikan. Atau bahkan nanti kita belajar tentang lansia. Sekalipun dia usianya lansia, bagaimana orang tua itu bisa produktif di usia lansianya. Baik, itu yang kebutuhan prasekolah. Sekarang bagaimana kebutuhan nutrisi atau gizi pada anak? Oke, kita berapa menit lagi? Kebutuhan gizi pada anak usia sekolah dan remaja. Seiring nih, udah siap mereka di prasekolah, bayi, balita, kanak-kanak, terus masuk ke prasekolah. Udah didukung nih oleh asupan yang tepat, udah didukung dengan kondisi kebutuhan gizi yang sesuai. Nah, kita masuk kepada anak-anak yang sudah siap untuk sekolah. Pertama, bagaimana pentingnya gizi? Gizi yang cukup ini sangat penting untuk pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan anak serta remaja. Nah, jadi kita tetap mengacu sampai usia sebelum 18 tahun, mereka sedang tumbuh, mereka sedang berkembang. Pertumbuhannya, kita sepakat kemarin, fisik, perkembangannya kognitif, gitu juga kondisi-kondisi misalnya selnya, persiapan organ tubuhnya, perkembangan organ tubuhnya, fungsinya, dan sebagainya. Dan ini akan mendukung kesehatan anak dan remaja. Apa yang terjadi kalau pada anak remaja ini kekurangan gizi yang kita lihat tadi di life cycle-nya. Kekurangan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah gizi, di antaranya ada stunting, anemia, dan gangguan pertumbuhan lainnya. Kelebihan gizi ini juga berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi, kalau dulu ya, anak-anak semua, masalah kesehatan yang ada di Indonesia ini, masalah gizinya itu adalah double burden. Ya, double burden. Sekarang itu menjadi triple burden. Artinya apa? Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, kemajuan kemudahan mengonsumsi makanan, ternyata masalah gizi dan kesehatan bukannya tambah rendah, bukannya tambah teratasi, justru tambah tinggi. Yang dulu kekurangan gizi dan kelebihan gizi, yang sekarang munculnya apa? Defisiensi zat gizi mikro. Yang dampaknya adalah mengalami berbagai masalah gizi yang berkaitan dengan apa? Asupan, sayur, dan buah. Nah, ini yang menjadi peran kita nih sebagai nakes. Bukan hanya gizi saja yang berperan, tapi kalian juga sebagai tenaga keperawatan, bagaimana mensupport masyarakat untuk bisa mengonsumsi makanan sehingga harapan kita anak-anak ini tetap sehat seiring bertambahnya usia. Nah, bagaimana nih awalnya yang kita pahami ya dalam piramida makanan yang kemarin dipelajari di materi yang pertama. Itu tentang piramida makanan. Piramida makanan level yang paling banyak itu karbo. Ya, karbo itu bisa 6 sampai 11 penyajian dalam satu hari. Karbonya juga banyak. Tuhan itu menciptakan ada nasi. Nasinya juga banyak tuh. Ada nasi putih, ada nasi merah, ada nasi hitam, ada nasi coklat, dan sebagainya. Begitu juga misalnya ada roti, ada umbi-umbian. Umbi-umbiannya banyak jenisnya. Tinggal dipilih nih mau yang mana. Nah, bagaimana kita menyarankan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa jangan dikatakan anak itu belum makan kalau belum makan nasi. Misalnya, anak itu udah kenyang. Bu perawat, anak saya ini udah kenyang. Kalau udah makan roti atau udah makan apa itu namanya? Kentang misalnya. Tapi saya khawatir karena dia belum makan nasi. Nah, kita nih sebagai nakes pasti akan menjumpai ini.
Pasti akan banyak masyarakat yang masih berpikiran, punya mindset bahwa anak-anaknya dikatakan makan kalau sudah makan nasi. Sama lah dengan kita misalnya. Udah makan? Belum. Lah tadi udah makan bakso, udah makan pempek, udah makan tekwan, itu baru selingan, belum makan nasi. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya berbagai masalah gizi yang muncul resikonya. Karena apa? Di mindset kita harus makan nasi. Yang kedua adalah vegetables ya, yang kita bahas kemarin ya, sepertiga, 2/3 dari makanan itu isinya apa, 2/3 lagi isinya apa. Nah, itu adalah vegetables, sayuran. Sayuran dan seperempatnya itu adalah buah-buahan. Nah, langkah yang ketiga ini adalah sumber lemak. Yang keempat ada dari protein ya, yang ketiga ini dari protein. Yang keempat ada dari lemak, minyak, dan juga gula. Ya, garam. Gula garam ini yang harus dikurangi, dibatasi. Semakin ujung, semakin sedikit eh, komposisinya, jumlahnya yang harus dikonsumsi. Ya, jadi bagaimana kita menyeimbangkan ini. Selanjutnya, ini adalah proses bagaimana kita mempelajari siklus kehidupan seiring bertambahnya usia. Ada eh, level 1 misalnya, tangga yang pertama. Masuk lagi ke tangga kedua sampai ke tangga yang kelima. Di mana pada level 1 ini, pada laki-laki dan perempuan, setelah usia masuk kepada remaja ini ya, 8 tahun, kalau pada laki-laki 9 atau 10 tahun. Itu mulai terjadi proses untuk perubahan ya. Perubahannya ini terkaitan dengan misalnya pada laki-laki masuk usia ke 11 tahun, pada perempuan 9 sampai 11 tahun. Jadi usia dewasanya perempuan itu lebih awal dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu mulai ada perubahan pada usia 11 tahun. Tetapi pada perempuan usia 9 tahun itu sudah mulai ada perubahan. Ya, ini berbagai perubahan yang terjadi pada anak usia 9 tahun sampai 11 tahun untuk perempuan, ini pada usia 11 tahun untuk laki-laki. Begitu juga dengan anak usia 12 tahun. Kalau pada laki-laki dia udah masuk 13 tahun. Jadi dewasanya pada perempuan itu 1 tahun, 2 tahun lebih awal dibandingkan laki-laki. Begitu juga pada anak usia 13 tahun. Oke, laki-laki masuk ke 14 tahun. Nah, ini kalau pada usia reproduksinya, ini mulai tumbuh proses pada masuk ke sama-sama ke 15 tahun. Ya, proses itu yang terjadi. Ini adalah proses tumbuh kembangnya, memasuki dari masa prasekolah, sekolah, dan menuju ke remaja. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Pertumbuhan fisik. Anak usia sekolah mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, terutama tinggi badan dan berat badan. Kita belajar kemarin. Kognitif. Ini akan meningkat termasuk kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Ideal ataupun umumnya kalau kita mendengar beberapa informasi di media sosial bahwa laki-laki itu punya 7.000 kata misalnya, sampai 10.000 kata. Tapi kalau pada perempuan dia punya 20.000 kata. Jadi kenapa perempuan itu lebih banyak ngomongnya dibandingkan laki-laki? Karena perkembangan katanya itu pada perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Itu juga kebutuhan gizi anak usia sekolah pada makronutrien. Makronutrien itu zat gizi makro, ya, gizi yang lebih besar. Terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien itu zat gizi yang lebih kecil tapi urgen. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Coba kalian perhatikan nih pada saat misalnya kalian praktek PKK. Eh, apa sih masalah gizi yang berkaitan dengan mikronutrien yang fatal banget? Misalnya pada ibu hamil. Apa? Masalah gizi yang fatal terjadi pada pasien, pada ibu hamil yang defisiensi mikronutrien. Apa coba?
Atau kondisi lain deh kalau nggak kepikiran hamil. Apa coba? Apa? Bisa memberikan masukan. Kalau prematur, Bu, Prematur. Oke. Prematur itu defisiensi apa? Kekurangan zat gizi apa ibu hamilnya? Zat besi, Bu. Zat besi. Oke, zat besi atau dia mengalami kalau prematur dia berat badannya kurang apa jadi kurang, Bu. kurang? Oke. Kalau kurang, dia lebih dominannya ke kalori atau ke zat besi? Kalori kayaknya, Bu. Kalori. Oke. Lemaknya Berarti dia makro apa mikro? ke makro. Makro. Oke. Jadi kalau prematur, bayi prematur ini lebih condong ke makronutrien ya, karena ibu hamil itu kekurangan energi, kekurangan protein, kekurangan lemak sehingga anak yang dikandungnya kekurangan gizi, gitu ya. Kekurangan berat badan, gitu ya, Firdaus ya. Oke, kalau dia mikro dari anak prematur itu gimana? Kekurangan apa dia? Imunnya lemah, Bu, misalnya, Bu. Gampang Yes. sakit. Yes, berarti vitamin C misalnya kaitannya dengan daya tahan tubuh ya. Atau gini misalnya ibu hamil, oke betul. Jadi ada kondisi dia prematur, tapi lebih dominan dia ke makronutrien. Tapi kondisi mikronutriennya gimana? Imunnya merendah, imunnya rendah ya. Jadi vitamin C-nya defisiensi, kekurangan vitamin C, mikronutrien. Oke, sekarang ibu sampaikan apa kebutuhan urgensi pada ibu hamil berkaitan dengan mikronutrien untuk mencegah kecacatan pada anak, untuk mencegah jangan sampai anaknya tidak punya sumsum tulang belakang, untuk mencegah jangan sampai anaknya tidak punya tempurung kepala. Segi siapa? Minum ini, Bu. Susu, Bu. Susu. Susu itu kandungannya apa? Ada kalsium Yes, kalsium. Kalsium untuk apa? untuk tulang. Yes. Oke, salah satunya kalsium. Tapi kalau mencegah jangan sampai dia tidak punya tempurung kepala, sering kita kita dengarkan di televisi, di media sosial. Bu hamil jangan kekurangan ini loh ya. Izin Bu, asam Ya, folat. yes, betul sekali Anggi. Jadi, asam folat itu sangat urgensi loh ya pada ibu hamil. Yang Ibu sampaikan tadi, ada spesifiknya pada kondisi ibu hamil, pada kondisi ibu menyusui, pada kondisi bayi, balita, anak-anak, prasekolah, sekolah, remaja, sampai lansia. Dia punya spesifikasi yang tidak bisa disamakan. Ibu hamil, ibu menyusui, dia punya pada ibu hamil asam folat. Makronutrien ini artinya kebutuhannya banyak atau sedikit? Makronutrien artinya kebutuhannya Banyak, banyak. Mikronutrien lebih sedikit. lebih sedikit. Yes. Namun, karena dia lebih sedikit bukan berarti dia tidak punya arti. Dia tidak punya makna. Justru karena dia sedikit itulah artinya luar biasa. Coba. Asam folat dibutuhkan hanya berapa mikrogram? Hanya terdiri dari berapa? Tapi dampaknya anak-anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan bisa tidak punya tempurung kepala, bisa tidak punya sumsum tulang belakang. Itu Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Walaupun sedikit asam folat itu dibutuhkan, ini urgen, penting. Sama tadi yang disampaikan oleh Firdaus, kalau dia nggak punya asupan kalsium yang cukup, kalsium ibunya akan disedot oleh anaknya. Dampaknya, ibunya akan mengalami, seiring bertambah usia, berisiko mengalami Osteoporosis. osteoporosis. Gitu. Sama juga dengan zat besi.
Anak ibunya kekurangan zat besi, apa yang terjadi coba? Ibu hamil kekurangan zat besi. Apa yang terjadi? Pada saat melahirkan, terjadi proses apa yang terjadi kalau ibu hamil kekurangan zat besi? Apa yang terjadi? Ibunya akan mengalami proses apa? Kalau hamil, proses apa yang terjadi tuh? Apa yang banyak keluar? Perdarahan, Bu. Perdarahan. Perdarahan yang terjadi, ibu hamilnya defisiensi zat besi, apa yang terjadi coba? HB-nya rendah. Kematian. Ini luar biasa maksud ibu. Jadi perannya makanan tidak hanya mengambil sedikit saja dalam proses kehidupan, tapi dia yang utama yang ibu sampaikan. Sama pada saat penata laksanaan diabetes mellitus, apa yang pertama kali diterapi? Bukan obat, tapi yang pertama kali diterapi adalah makanan. Yang kedua apa? Bukan obat lagi, tapi apa? Aktivitas fisik. Yang ketiga apa? Baru obat. Jadi memunculkan obat itu bukan di awal. Kalau bisa makanannya diberdayakan, berdayakan dulu makanannya, atur dulu. Tingkatin dulu status gizinya. Karena resikonya ini luar biasa. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan sesuai dengan umur. Ada kelompok bayi 0 sampai 5 bulan, laki-laki, ada perempuan. Kalau kamu umurnya rata-rata berapa? 18, Bu. Berapa? 18 tahun. Oke. Nah, umurnya 18 tahun, 16 sampai 18, rentang. Ini angka kecukupan gizi namanya ya. Kalau kita dikenal dia gizi itu AKG, angka kecukupan gizi. Beda dengan kebutuhan. Kalau angka kecukupan gizi itu bicara range, rentang. Kalau kebutuhan bicara individu. Jadi nggak bisa disamakan antara kebutuhan Firdaus sama kebutuhan Deva. Nggak bisa. Tapi kalau kecukupan range, misalnya umur Deva sama Firdaus sama nih 18, berarti range-nya 16 sampai 18 tahun masuk sama 16 sampai 18 tahun. Ini bicara kecukupan loh ya. Tapi kalau bicara kebutuhan, Ibu harus mengetahui berat badan Deva berapa, berat badannya Firdaus berapa. Jadi beda antara kecukupan dengan kebutuhan. Oke, di 18 tahun untuk laki-laki, berat badannya Firdaus berapa? 52, Bu. 52. Oke, idealnya dia 60 misalnya. Tingginya 168, kebutuhan energinya 2650. Proteinnya kamu ini nggak ada proteinnya. Oke, lemaknya dia butuh 85 gram satu hari, karbonnya 400 miligram 400 gram. Natriumnya 1700 miligram, 37 gram serat, airnya 2300 cc atau mili. Ini adalah kebutuhan pada rentang range kecukupan. Oke, sama misalnya Deva, umurnya 18 tahun, berat badan idealnya sampai 52 kilo, tinggi badan 159, tapi disesuaikan ya. Kalori yang dibutuhkan 2100, lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya Firdaus, 2650. Terus juga protein lemaknya 70 gram, karbonnya 300 gram, natriumnya 1600, seratnya 29 gram, airnya 2150 cc atau mili. Ya, ini angka kecukupan gizi. Selanjutnya, mau habis. Sebentar izin ya. Isi piringku, Ibu ingatkan kemarin. Kalau kita bagi setengah kemarin ya, 2/3 dari setengah piringnya terdiri dari karbo, makanan pokok. 2/3 dari setengah piringnya adalah sayuran. 1/3 dari setengah piring adalah lauk pauk. 1/3 dari setengah piring adalah buah-buahan. Kenapa? Sayur itu lebih banyak dari buah. Kenapa? Sayur lebih banyak dari buah? Karena buah itu banyak gulanya, Bu. Yes, oke. Karena buah itu tinggi glukosanya. Walaupun pada buah-buah tertentu ya, banyak gulanya. Banyak gulanya tadi ya, ke glukosa ataupun lebih manis. Sehingga lebih banyak sayuran daripada buah. Oke, konsepnya adalah di panduan gizi seimbang, lakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, minum airnya 8 gelas sehari, tapi tergantung ya, pada cuaca panas juga lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Gula garam minyaknya 4:1:5.
Oke, jadi lebih sesuai ya 4, 5, 1. Pantau berat badan dan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini jaga kebersihan, jangan sampai risiko penyakit, infeksi. Makanannya udah bagus, udah real food, tapi nggak cuci tangan. Atau makanannya udah bagus, udah cuci tangan, tapi jambannya nggak ada misalnya. Ini beda, masalah gizi di setiap daerah tuh beda. Masalah gizi di Bangka Selatan misalnya, stunting. Eh, kaitannya dengan apa? Misalnya air bersih. Tapi beda dengan di wilayah Bangka. Mohon maaf, misal Mbak Belitung Ibu kurang paham juga. Nah, misalnya di Bangka itu karena apa masalah stunting pada anak-anak? Karena pernikahan dini. Jadi setiap wilayah di Belitung juga sama, pasti akan berbeda dampaknya. Apakah dari makanan, apakah dari pola hidup, pola asuh, atau dari pernikahan dini. Itu banyak penyebab faktor resiko. Selanjutnya, perubahan fisiologis yang terjadi pada usia remaja, masuk usia 13 sampai 18 tahun tadi. Perspektif tenor stage ya yang tadi kita pelajari dari tangga pertama sampai tangga kelima. Tenor ini memberikan wawasan berharga tentang perkembangan pubertas dan hubungannya dengan gizi. Hati-hati, ini masa urgensi penting. Sehingga masa organ reproduksi terutama pada remaja putri ini bisa bekerja dengan baik. Begitu juga dengan remaja putra. Akan tetapi penting untuk mempertimbangkan variabilitas individu dalam pola pertumbuhan dan kebutuhan gizi. Yang dimana ini juga dipengaruhi oleh genetika. Oke, kalau kami di gizi itu ada pelajaran yang namanya nutrigenomik. Bagaimana memperbaiki gen dari makanan. Itu jadi bisa. Kalau tapi ilmunya mahal banget ya, tinggi kalau 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 dalam apa namanya perspektif pembelajaran. Jadi misalnya nih, Bu, saya punya resiko diabetes, saya pengen punya anak yang gen diabetes mellitusnya ditekan. Oke, nanti akan dirubah ATGC itu akan diubah aturannya. Atau Bu, saya rambutnya keriting, saya pengen anaknya lurus, itu bisa diperbaiki oleh teknologi yang berkaitan dengan genetik dan makanan. Gitu juga status sosial ekonomi, praktek diet, serta budaya. Hati-hati ya dengan budaya ya. Masyarakat kita pasti punya budaya. Misalnya, ibu hamil nggak boleh makan ikan. Kenapa? Takut asinya amis, misalnya gitu ya. Nah, kita tetap hargai. Sama dengan misalnya anemia yang terjadi pada seorang pasien yang beragama Hindu. Terus kamu beli dia daging. Bapak, kalau kami belajar di gizi diet dulu, diajarin sama dosennya tuh harus makan daging loh Pak, ini bagus, ini tinggi protein. Kamu juga harus tahu dia agama Hindu, di mana daging itu dianggapnya sebagai dewa. Hargai dia karena budaya berkaitan. Tapi tadi modifikasi, oh Bapak nggak mau dagang daging, oke, saya minta ahli gizinya modifikasi ya Pak dengan ikan dan juga dengan misalnya ayam dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi budaya ini juga berperan penting. Ada sosiologi, antropologi yang perlu kita pelajari. Yang dapat mempengaruhi perkembangan pubertas dan status gizi, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap individu. Oke, ini jurnal yang mendukung. Terus pertumbuhan pesat, remaja mengalami pertumbuhan pesat atau growth spurt yang membutuhkan peningkatan asupan gizi. Oke, kondisi remaja ini growth spurt. Jadi usia-usia remaja ini membutuhkan asupan gizi yang lebih yang lebih beragam, yang lebih banyak, yang lebih padat gizinya karena mereka dalam proses pertumbuhan pesat. Growth spurt itu dialami pada usia remaja ya. Jadi sebelum usia 18 tahun, growth spurtnya masih ada nih. Masuk ke 18 tahun, oke, udah nggak masuk lagi. Perkembangan seksual, perubahan hormon, dan perkembangan seksual juga terjadi pada usia remaja. Yang tadi kita pelajari, yang dapat mempengaruhi kebutuhan gizi. Sehingga jangan sampai remaja ini mengalami masalah eating disorders, mengalami gangguan berkaitan dengan makanan. Kamu harus tahu, kamu pasti akan melihat, bahkan banyak ketemu gimana remaja-remaja yang ingin kurus banget. Padahal tubuhnya udah kurus, tapi akhirnya mereka makan muntah, makan merasa bersalah, akhirnya stres, depresi, dan menyalahkan kepada makanan. Ini yang patut kita edukasikan kepada, terutama pada remaja, ya. Dan yang banyak umumnya terjadi pada remaja putri. Oke, peran gizi pada remaja, gizi dan pubertas. Gizi yang tepat sangat penting selama masa remaja. Periode ini ditambahi pertumbuhan yang cepat dan perubahan hormon. Maka konsep gizi seimbang untuk tumbuh dan berkembang. Zat gizi yang penting, selain zat gizi makro, juga kalian sampaikan pentingnya zat gizi mikro yang didapat dari kalsium kah, vitamin D kah, zat besi kah, untuk tulang dan ototnya, atau juga tadi asam folat kah, atau juga
vitamin E kah, vitamin B, C, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, semua bisa kalian sampaikan. Vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Oke, dalam jangka panjang. Selanjutnya, Ibu ingin mengenalkan tadi yang disampaikan kepada kalian kecukupan energi buat remaja, ya usia remaja berapa sih tadi? Kalian masuk ke dalam usia batas remaja akhir memasuki usia dewasa. Bagaimana kecukupan energinya? Protein, lemak, karbohidrat, serat dan air berdasarkan angka kecukupan gizinya. Dan tentunya ini berbeda ya setiap orang. Begitu juga dengan vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh remaja-remaja itu berbeda ya dari vitamin A sampai dengan vitamin C. Begitu juga dengan mineral dari kalsium sampai dengan fosfornya ya selenium, seng, yodium, besi, kromium, tembaga, mangan, kalium, natrium, magnesium, fosfor. Ternyata banyak zat gizi yang dibutuhkan oleh para remaja. Nah, masalah gizi yang terjadi pada remaja, pola makan yang tidak teratur, kurangnya waktu dan kesadaran membuat remaja sering melewatkan makan. Kenapa? Sibuk ngerjain tugas, misalnya ya, terus sibuk scroll HP, gadget, terus juga sibuk dengan berbagai urusan-urusan lain. Nah, sehingga menyebabkan risiko terjadinya GERD, gastritis, ini tinggi sekali ya pada masa remaja. Risiko anemia juga berdampak. Karena apa? Takut makan ikan, nggak mau makan ikan, misalnya nggak mau makan daging, maunya makan yang sayur-sayuran saja, menyebabkan risiko anemia. Padahal mereka sedang proses tumbuh kembang, mereka sedang menjaga organ reproduksinya sehingga sehat, tidak terjadi masalah pada saat proses menstruasi dan sebagainya. Konsumsi makanan cepat saji, ini resiko seblak, berbagai macam makanan ya yang sekarang kekinian yang ditawarkan. Boleh nggak sih makan seblak? Boleh, boleh saja makan seblak. Tapi berarti sayurannya ditambah, buah-buahannya dijaga. Pada saat kalian mau makan seblak misalnya. Tapi perhatikan kebutuhan tubuh kamu ya. Setiap diri kamu itu berbeda. Terus aktivitas fisik ini tetap diperlukan. Hubungan aktivitas fisik ini untuk mendukung kebutuhan energi dalam kinerja otot dan proses pemulihan. Dan juga makanan setelah olahraga, makanan yang kaya karbo dan protein membantu pemulihan otot dan mengisi kembali energi yang terkuras. Jadi beda ya, misalnya olahraga. Kamu sering ngelihat kan, misalnya olahraga dengan memakai pakaian parasut. Pernah nggak lihat kalau di Belitung? Olahraganya, jalannya, tapi pakai pakaiannya parasut. Pernah lihat nggak? Nah, Bu, pernah. Pernah. Nah, Pernah, Bu. harapannya betul sekali. Harapannya apa? Yang make. Harapannya yang make apa? Membunuh lemak, Bu. Apa? Apa, Andika? Membunuh lemak. Membunuh lemak atau memecah lemak ya. Jangan Ya, membunuh Bu. lah, Andika ya. Memecah. Memecah lemaknya. Tapi sebenarnya kamu pikirkan, lemak itu seperti air. Seperti air kah? Tidak, Bu. Tidak. Justru yang dipecah apa? Pada orang-orang yang olahraganya menggunakan parasut. Mineral, Bu. Apa? Mineral. Mineral. Dan yang keluar itu apa? Keringat, Bu. Mineral. Apa? Oh, keringat. Keringat. Cairan. Betul sekali, Doifullah. Jadi yang terjadi, berat badannya turun nggak? Tidak, Bu. Kalau kita banyak bekerja, Turun nih, Bu. berat badan kita Turun nih, Bu. Turun, turun. Tapi setelah minum, Naik lagi. Balik lagi. naik lagi, balik lagi. Itu logikanya maksud Ibu. Jadi kalian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Justru bahaya pada saat hidrasi tadi tidak diseimbangkan, mineralnya pecah, cairannya hilang, tubuh terjadi dehidrasi. Maka perlu informasi, edukasi yang tepat kepada masyarakat pada saat mereka berolahraga. Olahraganya bagus. Tetapi pada saat olahraganya berlebihan, pada saat olahraganya menggunakan pakaian yang misalnya tadi yang diharapkan bahwa bisa mengurangi lemak, bisa membunuh lemak dan sebagainya, ini sesuatu yang keliru. Karena yang dipecah bukan lemak. Lemak itu bukan seperti cairan.
Bukan seperti mentega yang kena panas kompor ngeleleh, bukan. Apalagi kalau lemaknya sentral di perut dan sebagainya. Jadi pahamkan kepada masyarakat, hati-hati. Karena mereka tetap perlu hidrasi tadi yang disampaikan. Oke, selanjutnya, pilar gizi seimbang. Oke, 4. Pilar gizi seimbang. Pola hidup aktif berolahraga, konsumsi aneka ragam makanan. Aneka ragam makanan, gak ada yang sempurna makanan itu. Jaga berat badan ideal dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena makanannya udah bagus, tapi pola hidupnya gak teratur misalnya. Tidurnya kurang misalnya tadi. Terus aktivitasnya berlebih. Itu juga akan menjadi masalah pola hidupnya. Karena tidak sehat dan bersih. Berat badannya juga akan menjadi bermasalah. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Pesan gizi seimbang, ada 10 pedoman gizi seimbang. Konsumsi aneka ragam makanan. Jangan hanya pada satu makanan saja, aneka ragam. Batasi makanan manis tadi ya, asin lemak, lakukan aktivitas fisik secukupnya. Hati-hati, kalau berlebihan juga akan terjadi masalah. Konsumsi lauk pauk yang proteinnya tinggi, cuci tangan, biasakan sarapan pagi, terserah sarapan paginya jam berapa, sesuaikan dengan kebutuhan. Biasakan minum air putih, jaga ginjalmu. Sebelum dia meminta kompensasi dari kelalaian kita dalam mengonsumsi air putih. Banyak buah dan makan buah sayur, baca label, jangan lupa tanggal expirednya, kandungan gizinya, perlu nggak sih buat tubuh saya. Jadi jadilah konsumen yang cerdas, sampaikan kepada masyarakat. Syukuri dan nikmati aneka ragam. Karena sesungguhnya pada saat kita bersyukur, maka Allah akan tambah nih. Bugar dengan zat gizi mikro. Nah ini bisa glowing nih, kita sampaikan kepada masyarakat remaja putri. Bapak perawat saya pengen glowing, kira-kira gimana ya? Ada suntikannya nggak? Selain kalian merekomendasikan misalnya suntikan, tapi dukung dia dengan makanan. Oke, ada kan masih muda, nggak perlu lah suntikan, perlunya nih makanan. Coba jaga asupan zat gizi mikronya terutama. Sayur buahnya nih dijaga, bagaimana mengonsumsinya ya, sehingga tidak terjadi berbagai masalah gizi. Dan kalian bisa tetap glowing ya, tanpa suntikan, tanpa obat-obat. Ya, jadi fokus pada asupan zat gizi mikro. Tetap bugar dan glowing. Beda loh ya, sehat dengan bugar itu beda. Terus, anjuran konsumsi. WHO aja nyaranin nih, konsumsi buah sayur itu, sayuran dan buah-buahan itu sejumlah 400 per orang per gram. 400 gram per orang per hari. 250 gram sayur dan 150 gram buah. Nah, di Indonesia diterjemahkan antara rentang 300 sampai 400 gram per orang per hari bagi balita usia sekolah, 400 sampai 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Lebih banyak lagi dari WHO. Oke, hubungan status gizi dengan permasalahan nyeri pada haid. Nah, ini bagi remaja putri. Hati-hati pada remaja putri yang mengalami masalah haid dismenor, ini ternyata ada kaitannya dengan status gizi mereka. Ya, karena apa? Asupan yang mereka konsumsi ini kurang dengan asam lemak omega 3, terutama pada ikan, dan nggak mesti salmon loh ya, nggak mesti salmon. Ini besarankan. Kalau kita lihat pada istilahnya ya, kalau di medsos itu apa namanya, kasta dari ikan misalnya ya. Ternyata salmon itu menempati kasta kedua dari kasta tertinggi yang keempat. Kasta keempat ternyata ditempati oleh ikan kembung, gitu ya, ikan apa sih kalau kita nyebut ikan kembung lah ya. Nah, sejenis itu ya, dibandingkan dengan ikan salmon. Ternyata bisa kualitas omega 3-nya, proteinnya lebih tinggi. Terus juga kurang konsumsi kalsium tadi. Kurang konsumsi zinc dan juga magnesium. Yang utama pada protein, sayuran, dan buah-buahan. Begitu juga dengan preeklamsi. Ya, preeklamsi. Kalau kamu ketemu dengan ibu-ibu hamil yang mengalami preeklamsi, ada masalah pada rasa sakit saat menstruasi atau pramenstruasi, ya, maka ini berkaitan dengan kandungan kalsium. Kalsium itu pada susu, hasil olahannya, pada ikan, serealia, dan juga kacangan. Makanya tadi berat badan lahir rendah juga yang disampaikan oleh kalian, bahwa berat badan lahir rendah selain dari konsumsi karbohidrat yang kurang, tapi juga pada protein, ya, pada sumber protein. Dan juga ternyata berkaitan dengan mineral kalsium. Dan kelahiran prematur tadi disampaikan ya. Oke, zinc.
Zinc memiliki antioksidan dan antiinflamasi yang dapat menghambat metabolisme prostaglandin sehingga asupan zinc yang lebih kuat akan membantu mengurangi kram pada saat menstruasi. Sumber zinc bisa didapatkan dari protein hewani dan juga kacang-kacangan. Itu zinc. Begitu juga wanita dengan kekurangan magnesium akan menghasilkan otot terlalu aktif sehingga nyeri haidnya luar biasa. Jadi perlu magnesium. Jadi kalau pada kamu, pada perempuan, para remaja putri, para wanita yang mengalami masalah dengan sakit pada nyeri haid, maka konsumsinya harus diperhatikan. Good food is the good mood. Jadi makanan yang baik itu akan menentukan mood kita. Jadikan makanan itu sebagai obat sebelum obat menjadi makanan dalam keseharian kita. Sumber utamanya bisa sayuran hijau, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Hubungan gizi dengan menstruasi ini adalah otak nih yang mengendalikan siklus menstruasi. Jadi akan ada proses dari otak memberikan respon yang merupakan dipengaruhi oleh rangsangan dari luar sehingga terjadi ketidakteraturan siklus menstruasi dan berkurangnya kesuburan. Jadi hati-hati pada calon pengantin ya, misalnya calon pengantin ini lagi proses nih di keperawatan, lagi diberi asuhan perawatan. Nah, tidak ada salahnya untuk memberikan asupan atau memberikan edukasi terkait dengan asupan makanan mereka. Salah satu penyebabnya karena gangguan siklus adalah status gizi ya, dipengaruhi oleh asupan makan. Mengingat bahwa lemak ini mampu memproduksi hormon estrogen. Jadi kenapa wanita seiring bertambah usia lemaknya makin banyak karena hormon estrogennya menurun, gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan. Sistem hormonnya tersebut akan mempengaruhi kerja organ, termasuk organ seksual perempuan yang berdampak pada gangguan siklus menstruasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Gangguan menstruasi juga tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan hormon seksual tadi pada perempuan, progesteron, estrogen, pada hormon LH dan juga FSH. Nah, anemia ini juga dapat mempengaruhi gangguan menstruasi. Ya, jadi pada remaja putri yang mengalami eating disorders, misalnya bulimia, terus mengalami binge eating disorders, makan terus merasa bersalah gitu ya, makan terus dimuntahkan, atau tidak mau makan sama sekali karena menjaga berat badan, ini akan menyebabkan masalah pada gangguan menstruasi. Berat badannya kurus, oke, tetapi gangguan reproduksi ini akan bermasalah terkait dengan menstruasi sebagai penilai ya kesuburan dari seorang wanita. Salah satu gejala akibat anemia adalah gangguan urogenital dalam bentuk gangguan menstruasi. Reproduksi manusia yang normal melibatkan interaksi antara hormon dan organ yang akan diatur oleh hipotalamus ya yang ada di otak. Baik, apabila kinerja otak berkurang karena jumlah oksigen yang diterima tidak optimum, maka akan mempengaruhi kerja hipotalamus. Nah, kita paham kemarin kan ya bahwa darah itu terdiri dari oksigen, darah itu terdiri dari zat gizi, terdiri dari cairan, yang dimana dia akan mempengaruhi kerja hipotalamus. Nah, pada saat hipotalamusnya mengalami defisiensi cairan, hipotalamusnya mengalami defisiensi oksigen, maka dampaknya apa? Akan berdampak pada kerja hormon yang dapat merangsang pematangan kelenjar reproduksi. Dan pelepasan hormon seksual menjadi terhambat atau lebih lama untuk bekerja. Sehingga siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan kadang ada yang misalnya normanya 1 minggu, terkadang karena faktor stres, karena asupan makan, jadi panjang, misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Ini yang menjadi masalah. Oke, prinsip dietnya pada penderita premenstrual syndrome (PMS), ini diet rendah lemak dan juga garam, dikurangi, dibatasi sumber lemak dan garamnya, mengandung protein yang tinggi, terutama hewani, vitamin mineral, B, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zinc yang seimbang, serta dianjurkan untuk mengurangi konsumsi kafein, kopi ataupun teh. Ya. Oke, cegah anemia yang dengan tablet tambah darah. Sampaikan edukasi selain dari asupan makanan, mereka juga harus mencegahnya dengan tablet tambah darah. Ya, jadi konsumsi makanan bergizi seimbang, kalsium, tinggi protein kayak zat besi, atur konsumsi buah sayurnya, terutama vitamin C, E, dan A karena berperan sebagai antioksidan. Terus minum tablet tambah darah, ya setiap 1 tablet. Teratur. Lakukan aktivitas fisik, cuci tangan, minum air ya. Bagaimana cara konsumsi makanan gizi seimbang sebelum minum tablet tambah darah, minum dengan air putih, makan jeruk ataupun bersama dengan buah pisang misalnya ya. Atau jangan minum TTD dengan teh, kopi atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi.
Nah, ini yang bisa kita edukasikan kepada masyarakat, terutama remaja putri, ya, ataupun ibu hamil ya, yang mengonsumsi tablet tambah darah. Oke, edukasi gizi kebutuhannya tetap diberikan. Tadi kuncinya kalian sebagai tenaga keperawatan adalah mengedukasi gitu ya. Mengaktifkan nih peran sekolah bagi kalian yang bekerja mungkin nanti di dinas kah atau di NGO lain kah atau di mana. Peran sekolah itu penting dalam menyediakan kantin sehat, program edukasi, melibatkan orang, peran keluarga, libatkan orang tua, libatkan keluarga dalam proses memberikan asupan makanan yang tepat bagi anak usia prasekolah, sekolah, dan juga remaja. Oke, rangkuman terakhir kebutuhan gizi anak remaja membutuhkan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang yang optimal. Gizi seimbang tadi seimbang. Seimbang dalam distribusi makronutrien, seimbang dalam mikronutrien, dan juga sumber serat. Menu sehat, rencanakan menu sehat yang seimbang untuk menghindari makanan yang tidak sehat. Oke, tugasnya mandiri, bagaimana pemberian gizi bagi anak prasekolah, sekolah, dan juga remaja. Oke, terima kasih buat perhatian kalian semua. Adakah yang ingin ditanyakan, diklarifikasikan? Ibu stop share dulu sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Mohon maaf lewat 20 menit. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat perhatian kalian semua. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Semoga hari-hari kita menjadi lebih indah, hari-hari kita lebih baik dan barokah, dan tetap semangat ya, tetap belajarnya. Karena nanti pertemuan minggu kedua kita udah UTS ya. Kita udah UTS setelah pertemuan yang ke-7. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're driving downtown, full push on the pedal. Move to songs we play together. Feel like we're on holiday. I got a feeling it's a good day. We're driving downtown, full push on the pedal. Move to songs